Dibantu Bu Ulfa ya, saya nggak hafalnya. Awer Palyu. Belum. Apa aja? Selamat pagi. Oh. Gitu. Apa kabar? Gitu. Selamat pagi. Apa kabar? Wah, biasa. Baru. Belum mulai tumpuk meeting, mari kita core value terlebih dahulu gitu ya. Sebelum mulai polback meeting, mari kita core value terlebih dahulu. Our value. Our value. Dengan integrity, dedication, dan teamwork yang solid, serta continuous improvement, kita capai world class quality. Let's do it. Kama Jaja. Wow. Kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, kerja ikhlas. Alhamdulillah. Kita selalu bersyukur padanya atas ketetapannya yang diberikan pada kita. Sebetulnya saya disuruh berbicara di sini, kalau boleh menolak, saya menolak. Tapi tidak boleh menolak. Inilah hukum dari Allah itu tegas. Karena Allah memberikan apapun yang diberikan kepada kamu, terima dulu. Ini kuncinya. Jadi di situ saya kemarin terpikir-pikir itu ini ketetapan dia atau ketetapannya Allah. Situlah. Jadi para Bu Ulfa, bapak-bapak, para sahabat semua, sebetulnya saya memberikan kata-kata di sini nggak pantas. Bukan rumah saya. Ini sebetulnya yang pantas adalah rumah Bu Ulfa. Tapi karena saya diminta, namanya diminta, ya terpaksa kita memberi apa yang kita dapat. Gini bapak-bapak, sahabat-sahabat, hidup kita hidup ini mau dibawa kemana hidup kita ini? Mungkin apa ada yang tahu mungkin Pak Prima mau dibawa kemana hidup kita ini? Dari mana tujuannya, kemana hidup kita ini beraktivitas ini? Cari uang. Ya. Bondo nikah, Pak. Bondo nikah. Mungkin dari Kama Jaja yang mewakili? Siapa, Mbak Rene atau Mbak Rika? Mbak Eren? Hidup kita itu loh. Kalau menurut saya sih kan kita bekerja keras juga buat menghidupi keseharian kita. Iya. Apalagi yang sudah berkeluarga. Ya. Mungkin dari driver siapa yang mewakili? Coba. Apa nih? Driver? Nah, kalau driver ada? Barangkali helper? Maupun teman-temannya? Ya, baiklah. Ya sebetulnya kita ini hidup ini perlu ada tujuan hidup untuk kita menjadi orang-orang yang selamat, orang-orang yang sukses, orang yang bahagia. Tujuan kita hidup ini adalah kita tahu dulu yang memberikan kita hidup siapa. Kalau belum tahu rumusnya kehidupan ini, semua nanti akan sulit. Yang memberikan kita hidup itu siapa? Kan mungkin bapak-bapak tahu ya. Ada bisa dijawab dengan masing-masing di hati masing-masing. Jadi hidup ini siapa? Ada yang memberikan hidup. Jadi ada yang memberikan hidup, ada kita yang mematikan kita. Siapa? Ya Dia yang Maha Kuasa. Itulah. Jadi kita diberikan kehidupan untuk apa? Kita diberikan kehidupan ini untuk menjalankan amanah-amanah yang diberikannya kepada kita. Karena gunung-gunung semua malaikat-malaikat tidak mau menerima amanah-amanah ini. Hanya orang-orang kitalah manusia yang bisa memikul amanat. Tinggal pertanyaan bagaimana? Kerjakan kita ini apakah kerja di Kama Jaja ini orang yang amanah?
Apa kita datang ke sini benar-benar diperjalankan olehnya? Apa kita bertemu sama Bu Ulpa, sama teman-teman di sini karena dia? Sini loh, kadang-kadang kita nggak tahu rumusnya ini. Kalau benar-benar dia yang maha kuasa, kita bersama dia, kita didatangkan ke sini, kita dipertemukan ke sini, bertemu dengan Bu Ulpa, bekerja di Kamajaja. Tujuannya itu untuk menjalankan amanah-amanahnya itu sesuai dengan amanah-amanah kita masing-masing. Nah, amanah saya apa? Saya aja lah. Amanah saya supir. Anakmu Ulpa ialah secara pemimpin di Kamajaja yang memberikan otoritas kepada kita semua. Bukan Bu Ulpa yang mengatur kita. Allah yang memberikan kewenangan kepada Ulpa, Bu Ulpa yang memberikan kepada kita. Masa lihatlah Bu Ulpa itu siapa yang di belakang, di balik Bu Ulpa itu. Ini Bu Ulpa ini eman. Saya eman gitu. Eman kalau kita tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Karena kenapa? Saya sebetulnya bapak-bapak, saudara, hidup di sini kerja di Kamajaja ini sebetulnya kerasan saya karena ada Bu Ulpa dan teman-teman. Karena ilmu kita itu belum mampu, belum matang gitu loh. Makanya motivasinya itu apa yang ngomongkannya tidak sekadar baca. Maaf, seperti teman-teman baca itu belum tentu hatinya masuk. Belum tentu masuk dapat ilmu itu belum tentu sesuai apa yang digerakkan oleh aktivitas badannya itu. Kalau baca loh. Kalau orang itu sudah menjalankan itu seperti Bu Ulpa itu sesuai yang didapatnya, sesuai yang dijalankan, sesuai dengan apa yang dapatnya itu, itulah yang dicontohkan oleh Bu Ulpa. Dia dapat dipraktekkan action karena isitulah proses itu kita menjadi orang yang baik, orang-orang yang mana. Tinggal lagi hidup kita ini pertanyaan, apakah kita ini selama ini benar-benar diperjalankan olehnya, benar-benar bersamanya? Karena dia maha kuasa segala-galanya. Bukan Bu Ulpa yang maha kuasa. Bukan Jargotek yang maha kuasa. Walaupun orang itu membayar saya terlambat. Nanti ada hukumannya itu. Ada prabayar, ada pasca bayar. Akan dituntut nanti pertanggungjawaban mereka kepada saya. Hati-hati. Inilah. Maka kita ini, ayo sama-sama kita datang ke sini benar-benar digerakkan oleh Allah. Bertemu Bapak sama saya, sama Bu Ulpa, sama teman-teman semua itu benar-benar karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Karena Allah. Allah bersama kita karena Dia Maha Kuasa, bukan Bu Ulpa. Bu Ulpa adalah kepanjangan tangan Allah. Perusahaan Kamajaja ini adalah kepanjangan dari Unilever untuk Kamajaja. Unilever kepanjangan dari Allah untuk Unilever untuk Kamajaja. Untuk Bu Ulpa, untuk kita. Itulah. Ada sangkupotnya semuanya. Nah. Jadi semua orang-orang ini nanti akan dituntut pertanggungjawabannya. Sebagaimana yang diamanahkan kepadanya. Inilah. Saya tidak bisa banyak panjang lebar. Tapi harapan saya untuk Bu Ulpa. Untuk seperti ini, saya sebetulnya kepingin mengajak Bu Ulpa untuk outbound ya di Malang. Setuju ya Pak? Nah, karena ilmu dari Bu Ulpa ini memang ilmu nyata, ilmu praktek, bukan dibuat-buat. Ilmu action, apa adanya. Ilmu yang luar biasa. Makanya saya perlu di sini lama-lama untuk menggali ilmunya Bu Ulpa ini. Nah, supaya saya menjadi orang-orang yang baik. Karena mulai sekarang lah, bapak-bapak, ibu, mari kita kerja dengan baik. Apapun itu, kerja-kerja supir yang baik, kerja-kerja helper yang baik, kerja administrasi yang baik, terus pencuci box yang baik, apapun yang diberikan kepada kita, kerja yang baik. Kalau kita mengerjakan yang baik-baik, yang baik-baik itu akan datang kepada kita. Ada pertanggungjawabannya semua. Nah, jadi
saya nggak panjang lebar. Kalau mulai sekarang lah, yang saya tambah sedikit, mulai sekarang lah, mari kita robah diri kita ini. Bukan Bu Ulfa merubah diri saya, bukan saya merubah Bu Ulfa, tidak mungkin bisa. Kita sendirilah yang merubah diri kita. Mau dibanakan kepada apa saya selama ini tetap di dalam keburukan itu, apakah saya harus bergeser ke dalam kebaikan itu? Ini loh. Kalau ingin kita jadi baik, bergaulah dengan seperti Bu Ulfa, orang-orang baik. Kalau ingin kita soge, jangan kita di bawah level yang rendah. Untuk meningkatkan sedikit menimbang, untuk meningkatkan kita menjadi banyak uang, kita hanya kalau umpamanya semisal ada kita sumbangan lah, sumbangan gratis buat sosial, jangan kita ikut daftar. Maaf, karena kita di level itu. Bagaimana kita berusaha untuk memberi, jangan kita masukkan zona kita di zona pengemis. Nanti kalau kita bantu orang, karena aku diberikan oleh Allah, diberikan kemampuan oleh Allah membantu orang. Saya membantu gini karena Allah itu memberikan saya untuk memberikan ngomongan seperti ini. Nah, inilah sedikit motivasi maupun arahan, dan kalau ada pun kurangnya saya mohon dimaafkan. Kristus dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah paham? Saya tepuk tangan itu paham ora toh? Paham. Masih output dulu Pak. Amanah. Poinnya kok Bu Ulfa ya. Ayo tadi poinnya apa yang penting? Sebenarnya itu ada masuk di semboyan yang biasanya kalian gerak-gerakin. Apa? Tadi tuh ada yang bener nyebutinnya ya. Kerja ikhlas. Ya. Kan udah ada tuh ya di semboyan terakhir ya, kerja ikhlas. Jadi kenapa Kamajaya itu menanamkan 4 AS? Coba kalau kalian baca, cerdas AS belakangnya ya. Keras AS. Kenapa disebut 4 AS? Cerdas, apalagi? Kerja keras, tuntas, ikhlas. Semua di belakangnya ada AS, makanya disebut 4 AS. Jadi kalau kita udah ada pedoman itu dalam bekerja, insya Allah barokah ya. Kenapa ikhlas ditaruh di paling terakhir? Karena susah. Pintar memang ya. Sabar sama ikhlas itu beda. Sabar belum tentu ikhlas. Ikhlas sudah tentu sabar. Ya. Kenapa dia dibuat semboyan di Kamajaya? Karena seperti itu ya. Jadi pastinya sudah tahu ya, diceramain tadi ya sama Pak Kamai. Poinnya bukan Bu Ulfa ya, emang nyebut-nyebutin Bu Ulfa terus ya. Tapi kita kalau ada orang yang menyampaikan materi, kita dengarkan baik-baik. Di dalam suatu materi yang panjang lebar, itu pasti ada satu poin yang ingin dia sampaikan kepada kita. Ya, sehingga kita itu paham sebenarnya dengan ceritanya yang panjang lebar itu, kita hanya bisa mengambil beberapa poin dari cerita itu, ya kan? Poin yang tadi berarti ikhlas. Ada lagi nggak yang tahu tadi poin tadi itu apa lagi yang disampaikan sama Pak Kamai selain ikhlas? Itu sudah masuk dalam ranahnya ikhlas kalau bersyukur ya. Ada lagi nggak? Padahal ada loh ya di semboyannya itu juga ya. Ya tuntas ya. Dia kan bilang ya, kerja itu harus butuh pedoman, yaitu pedomannya yang di atas, yaitu beserta keikhlasan. Namanya bekerja bagaimanapun caranya harus tuntas. Tuntas itu istilahnya selesai sampai akhir. Tidak dipending-pending, tidak digantung-gantung. Ya. Jelas? Ada lagi yang mau ditanyakan mungkin sama Pak Kamai? Saya menyentuh hati Pak Kamai, gini-gini, ya. Saya Bu. Ya. Soalnya biar bisa pinter kayak Pak Kamai, gimana Pak? Biar bisa pinter kayak Pak Kamai. Harus belajar dong. Oh. Berapa? Ya, memang kalau pintar itu sebetulnya bukan nomor 1. Orang pintar itu bukan nomor 1.
Orang cerdas itulah orang yang nomor satu. Cerdas melihat dan mengamati sesuatu. Pintar itu bisa membujuki orang, bisa membodohi orang. Itu. Jadi pintar itu bukan ukuran. Ya, ini sedikit yang saya sampaikan. Mungkin ada teman-teman lagi. Mumpung kita ada di kesempatan diberikan oleh Allah. Mungkin ada kesempatan diberikan saya bicara. Sudah jelas? Ada yang bilang ya, pernah ada yang bilang ya, kalau cari pasangan itu yang cerdas. Maksudnya apa? Katanya tadi kan yang terbohong, berarti cari yang terbohong. Salah. Ya. Kenapa kalau ada istilah mencari pasangan yang cerdas? Karena yang cerdas itu bisa jadi nanti dia menghasilkan uang dengan cara kecerdasannya. Tapi orang yang hanya mengandalkan hartanya tanpa kecerdasan otaknya, harta itu bisa dihabiskan. Kenapa? Dia bodoh, tidak cerdas. Cerdas itu pintar mengatur segala hal. Ya, pintar mengatur kerjaan, pintar mengatur keluarganya, pintar mengatur sistem keuangan. Jadi carilah seseorang yang cerdas. Cerdas itu bisa dinilai ya. Kalau pertemanan kalian dalam ruang lingkup yang males, misalnya nih ya, kumpul-kumpul yang dibahas judi, ya, itu kalian harus mundur, teratur ke belakang. Ya. Jangan tambah kalian rangkul, karena bibit kerusakan itu berawal dari seperti itu ya. Perkumpulan pertemanan yang tidak sehat, mau pertemanan pekerjaan, mau pertemanan di luar, carilah teman yang cerdas, smart, ya, pintar, mengatur apa yang dibahas dalam pertemanan kalian. Hati-hati ya. Kalau teman kita yang dibahas itu bermutu, pasti kita jadi orang yang bermutu juga. Tapi dalam pertemanan itu yang dibahas sesuatu yang nggak bermutu dan maksiat dan lain-lain, kita akan menjadi orang-orang seperti itu juga. Karena secara tidak langsung kita ada di dalam ruang lingkup yang tidak sehat. Kalau temennya cerdas-cerdas, kita yang di situ juga ikut cerdas. Ya, contoh ya, kumpul sama Anas, Bisa Prima, Eren, Erika, Pak Kama, yang dibahas ini tentang, oh iya nih, pembahasannya waktu kemarin itu ada kejadian ini, stepnya gini. Nah, kita yang orang awam tidak mengerti step-stepnya itu jadi pintar. Karena apa? Salah satu teman kita ada yang cerdas. Jadi kita ikut cerdas. Kalau kita berkumpulnya sama orang bodoh, jahil, liar, ya ikut bodoh dan jahiliah pasti. Nggak mungkin kalian berteman 5 orang, 4 yang jahil, kalian yang cerdas, kalian yang 1 orang bisa mencerdaskan yang 4. Tapi adalah yang 4 itu bisa membuat kalian bodoh. Nah, betul itu. 1 orang ini tidak bisa melawan kejahilan atau kebodohan 4 orang ini. Yang akan terpengaruh adalah kalian yang baik menjadi bodoh dan jahiliah. Jadi hati-hati dalam memilih teman ya. Bu Ulfa ini milih teman kok kongkon pilih-pilih. Harus pintar-pintar memilih teman ataupun sahabat. Tidak ada namanya istilah sahabat sejati sampai mati. Mungkin ada beberapa, Bu, saya memiliki sahabat sehati sos. Semuanya rezeki dibagi 2, ya kan, keluarga dibagi 2, istri bagi 2, suami bagi 2. Ya kan? Tapi kita bisa melihat orang, dia bisa jadi sahabat sejati itu cuman dari 1 poin. Oh itu ya Bu Ulfa, kalau kita lagi kesusahan, kita ditolong sama mereka. No. Teman sahabat sejati itu tidak pernah memberikan nasihat yang buruk ke temannya, tidak pernah membicarakan keburukan temannya dengan teman yang lain. Dan itu di dalam hidup ini hanya beberapa persentase. Ya.
Bohong loh, aku nggak tahu ngomongnya Anas nang udah kamu wangel arek iku. Telat-telat gue. Bohong ya. Pasti kita pernah membicarakan misalnya ya, Pak Koama opo ya gagal-gagal ae ngono, pasti. Nonsen, tidak pernah berbicara seperti itu. Nah, makanya susahnya mencari sahabat sejati. Jadi sahabat sejati itu yang bukan kalau kalian susah kalian dibantu. Kalau kalian nggak punya duit kalian dipinjemin, bukan. Tapi yang bisa membawa kalian itu ke jalan yang lurus. Jalan itu kan kalau nyatanya kan ada yang jalan kaliku ya, yaitu sama seperti hidup ya. Kalau kalian sebagai teman bisa meluruskan jalan teman kalian, itu namanya pertemanan sejati ya. Saat teman kita mau melakukan kesalahan atau kemaksiatan atau keburukan, dia bisa mengingatkan. Salah, jalanmu kudu ke sini, bukan ke kanan. Itu teman yang baik. Bukan lek teman nggak duwe sangu, tak kayak sangu duitmu. Oh iya wis mangan-mangan bareng ayo tak bayari, bukan. Ya, itu semua orang bisa melakukan itu ya. Tak traktir, nggak punya duit tak pinjemin. Semua orang itu bisa. Tapi orang yang nggak bisa adalah orang yang memberikan pengaruh baik ke temannya. Sangat-sangat langka. Benar ya? Benar. Kalau melakukan keburukan, pasti temannya udah tahu nih. Wah, anak iku lho mbiyen nyolong uangnya Pak Yono. Tapi ya wis lah menengno ae. Ya, itu salah. Kudunya kita menegur. Awakmu iku lho mari nolong uang Pak Yono, yo balik ono. Iku salah. Nah, itu namanya teman yang baik. Tapi jangan salah, kalau kita menerapkan sistem itu, pasti teman kita dongkol, bener ya? Ya pasti dongkol lah, opo, kon iku sok suci. Pasti nanti kata-kata yang akan keluar. Tidak apa-apa. Karena poinnya adalah orang tersebut tidak tahu bahwasanya kita adalah teman sejatinya kelak. Jadi tetap berbuat baik sama orang lain, baik di pekerjaan walaupun di luar. Mau orang lain membicarakan keburukan kita di luar, 50%, 50%-nya pasti ada orang yang membicarakan kebaikan kalian. Jadi nggak usah takut. Saat kalian dijatuhkan orang lain, percayalah ya, ada orang lain yang akan mengangkat derajat kalian. Ya enggak ya? Saat orang lain mau menginjak harga diri kalian, tapi percayalah, suatu saat nanti ada orang yang meninggikan harga diri kalian. Jadi itu yang harus ditanamkan dalam hal apapun, bekerja, hidup. Karena kita ini nggak ada yang sempurna, nggak ada yang tahu setan kali. Ya. Nggak ada yang sempurna, semua pasti punya kekurangan dan kelebihan. Tapi pintar-pintarlah kalau teman kita memiliki kekurangan, jadikan kekurangannya dia itu kelebihan. Nasihati, perbaiki sama-sama. Perbaiki sama-sama itu bukan berarti mengejas orang itu ya. Koniku salah, ini, tapi tidak pernah memberitahu apa yang salah dari dia dan jalan yang mana yang benar yang harus diambil. Jadi kalau mau nyalain orang melakukan kesalahan, kon salah Nas, telat terus ini. Tapi kamu nggak boleh seperti itu, harus itu ada step-stepnya. Kamu salah Nas, telat, berarti kamu nggak disiplin. Impactnya kalau kamu nggak disiplin, nanti yang lain akan meniru kamu. Ya, jadi harus ada poin-poinnya itu biar dia paham. Jelas? Jelas. Sampai batuk lo ya. Ada lagi gak yang ditanyakan? Ya sudah ya Pak. Besok kalau kurang puas kita nanti diajak Bu Ulfa outbound. Setuju ya Pak? Setuju. Nanti kalau kita outbound nanti, insya Allah kita sudah banyak belajar sama menimba ilmunya Bu Ulfa. Juga bapak-bapak, sama ibu-ibu bisa menggali saya yang paling dalam. Menggali saya yang paling dalam bisa. Ini kan hanya simbolis tok. Jadi sedikit saya tambahin, hidup kita ini, tujuan kita hidup ini bukan hasil. Yang dihitung itu bukan hasil sebetulnya. Sebetulnya yang dihitung olehnya itu adalah proses. Proses kita mengerjakan yang baik-baik itu apapun itu. Itulah yang dinilai olehnya. Kalau kita nilai kerja baik, akan nilai baik. Kalau kerja kita sekecil apapun kejelekan itu akan dinilai.
ada pasca bayar, ada prabayar. Dibayar sekarang atau nanti, bayarnya bisa sakit-sakitan, bisa musibah, dan lain-lain. Itu dibayar nanti. Tunggu saatnya. Kita ini akan tidak ada yang gratis di alam semesta. Inilah yang sedikit, mungkin doa sudah. Enggak, pilih dulu besok. Oh, Apa yang mau sebelum disampaikan? saya tutup, Besok terakhir kan? karena kemarin Kamajaya sudah ada, driver sudah ada yang mewakili, saya pilih helper lah, Pak Haris. Harisnya, Haris. Nah, Pak Haris. Nah, Pak Haris, supaya Pak Haris ini membawakan teman-teman nanti motivasinya itu apa keluh kesal dari arus bawah, ke arus atas itu harus kita sama-sama mengetahuinya. Oleh karena itu sebelum kita berdoa, mari kita itu benarkah kita disaksikan olehnya? Coba rasakan, benarkah kita disaksikan olehnya? Benar ya Pak? Oleh karena itu kita bersyukur padanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami ridho segala pun apa yang Engkau berikan hari ini kepada kami. Tapi kami mohon padamu ya Allah, rahmatilah kami, berkahilah kami, berkahilah perusahaan ini. Semoga perusahaan ini menjadi jaya, sehingga orang-orang datang bekerja di sini sama-sama untuk biaya mendapatkan harta yang banyak untuk sang ibadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, berikanlah keselamatan ini. Allahumma anta salami ya Allah. Sesungguhnya keselamatan itu datangnya darimu ya Allah. Di sini semua kami mohon padamu ya Allah. Berilah kami keselamatan itu ya Allah. Selamatkanlah kami diri kami ini ya Allah. Selamatkanlah keluarga kami. Selamatkanlah perusahaan kami. Negara kami, negara Republik Indonesia, dari balak-balak, fitnah-fitnah, hasut, dengki, sirik, sombong. Jauhkan dari kami musibah maupun penyakit. Allahumma anta salam. Salamun kulab min rabbir rahim. Salamun ala nuhim mimbil alamin. Salamun ala Ibrahim. Salamun ala Musa Harun. Salamun ala Yasin. Salamun alaikum tibtum fathul khalidin. Salamun yatamatul fajar. Ya Rahman ya Rahim fallahu khairun hafizun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Terima kasih.